memerlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita berjumpa di dalam kebaktian rumah tangga, dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah kehidupan kami dan terus-menerus Tuhan menjaga kami, sehingga kami tetap berada di dalam naungan Tuhan. Terkhusus kembali kami dapat berjumpa dalam kebaktian rumah tangga. Bapa, urapi kami agar kami senantiasa berada dalam kehendak Tuhan, terutama ketika kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kehendak Tuhan itu yang terjadi, dan Engkau berkata-kata sendiri kepada kami di saat ini melalui hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Amin. Saudara-saudara, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan 10, saya bacakan untuk kita sekalian. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab kita. Tentu berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, tetap bersuka cita, tetap berpengharapan kepada Tuhan di tengah masa yang sulit yang kita hadapi saat ini. Banyak pergumulan tentunya yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Pergumulan tiap orang, tiap kita tentu berbeda. Bapak Ibu Saudara punya pergumulan, saya pun punya pergumulan.
Tapi bagaimana ketika kita diingatkan oleh surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika mendapat sapaan dari Paulus, juga dari Silwanus dan Timotius. Sapaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan jemaat Tuhan semata-mata ada. Mereka hadir hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka harus hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera itu diwujudkan bukan sekedar turun dari langit, bukan sekedar pemberian dari Allah, tetapi diwujudkan oleh tiap pribadi. Sehingga ketika dalam situasi kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan pribadi seseorang, maka mestinya damai itu tetap ada. Karena kasih karunia Tuhan Yesus itu selalu mengalir dalam kehidupan tiap pribadi. Nah, saudara-saudara, jemaat di Tesalonika, mereka menerima kasih karunia Tuhan dengan luar biasa. Lalu pertanyaan, apakah mereka tidak mengalami yang namanya pergumulan? Saudara-saudara dan saya memiliki kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Saya memiliki kasih karunia Tuhan. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan saya, juga keluarga. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga memiliki kasih karunia Tuhan yang luar biasa untuk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, apakah ketika kita memiliki kasih karunia Tuhan Yesus lantas kita tidak mengalami sebuah pergumulan, sebuah penderitaan, bahkan sebuah peristiwa yang menyesakkan bagi kita? Rasanya tidak. Kita pasti mengalami yang namanya pergumulan. Kita pasti yang mengalami yang namanya penderitaan dalam kehidupan ini. Di masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu, tentu kita mengalami banyak hal yang membuat kita mungkin masih terus bertanya, Tuhan sampai selesai, kapankah pandemi ini? Tuhan, kapankah saya dapat beribadah di gereja, terutama bagi kaum lansia dan anak-anak? Tuhan, kapankah pandemi ini selesai sehingga saya dapat menikmati pekerjaan ini dengan leluasa, bebas, berjumpa dengan orang-orang tanpa rasa khawatir? Tuhan, kapankah penderitaan yang kami alami ini, yang sangat berat ini selesai? Saudara-saudara, Tesalonika mengalami juga yang namanya penderitaan, penekanan, mengalami penindasan yang berat. Itu di ayat yang ke-6 ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Tetapi dalam penindasan yang berat, mereka tetap berada dalam sukacita menerima firman Tuhan. Ini kuncinya, saudara-saudara, bagi jemaat Tesalonika. Penindasan, penderitaan yang berat, penekanan yang berat tidak merupakan halangan bagi mereka untuk tetap dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara, ini menjadi teladan bagi kita. Dan bahkan jemaat Tesalonika sudah menjadi teladan bukan hanya di Makedonia, tetapi juga di tempat lain, bukan hanya di Akaya, tetapi juga untuk daerah-daerah lain. Iman mereka nyata, ayat 9, ketaatan kesetiaan melayani Allah itu juga nyata. Saudara-saudara, mereka memiliki pengharapan penantian akan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Saudara-saudara, penebusan Allah, penebusan akan dosa bagi manusia itu nyata dalam jemaat di Tesalonika. Bagaimana ketika mereka bertanggung jawab untuk menyatakan cinta kasih Allah itu kepada sesama. Terlepas mereka mendapatkan atau berhadapan dengan berbagai pergumulan, tetapi mereka terus merasakan bahwa kuasa Tuhan jauh melebihi apapun, sehingga mereka tetap disertai oleh Tuhan di tengah berbagai pergumulan yang mereka hadapi.
mereka tetap berada dalam pengasihan Tuhan dan mereka tetap mengalami yang namanya kuasa Tuhan, sehingga dalam setiap pergumulan mereka kuasa itu nyata dan mereka rasakan dan mereka saksikan untuk semua orang. Saudara-saudara, masihkah kita merasakan kuasa Tuhan di tengah penderitaan kita? Masihkah kita mendengarkan suara Tuhan di tengah berbagai pergumulan kita? Ini pertanyaan untuk pribadi kita masing-masing. Masihkah kita di tengah pergumulan yang berat betul-betul merasakan jamahan Tuhan, betul-betul merasakan kuasa Tuhan itu, sehingga kita tidak terfokus kepada pergumulan, tidak terfokus kepada pengalaman hidup yang berat, yang sulit, menderita, tapi kita tetap terfokus kepada Tuhan dan tetap setia melakukan apa yang menjadi bagian hidup kita untuk Tuhan. Saya seringkali berkata bahwa apakah dengan pandemi seperti ini sesungguhnya Tuhan mau menegur kita, semua umat manusia? Sesungguhnya Tuhan itu mungkin mau menguji kita sampai sejauh mana kebergantungan kita kepada Tuhan dalam situasi sulit, sesulit apapun hidup ini, bahkan sampai akhir kehidupan kita. Masihkah kita tetap mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita? Masihkah kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu mampu untuk mengalahkan apapun yang menjadi penghalang kehidupan kita, penderitaan kita, pergumulan kita, kesengsaraan kita? Mari refleksikan diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita lebih mementingkan apa yang menjadi keinginan dan ego pribadi. Jangan-jangan kita masih mengandalkan apa yang menjadi kekuatan kuasa kita sebagai manusia yang terbatas dan tidak menempatkan kuasa Tuhan di atas segalanya. Jika dengan demikian, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengakui segala keberadaan kita di hadapan Tuhan. Dalam pergumulan apapun, dalam penderitaan apapun, dalam situasi yang sesulit apapun, tetap kita berpegang erat kepada Tuhan Yesus yang memiliki kuasa atas segalanya. Dengan demikian, maka kesaksian hidup kita tetap akan berjalan, kasih karunia Tuhan tetap kita rasakan, dan kita tetap hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita hari keseharian ke depan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terkadang kehidupan pergumulan yang kami alami selalu menempatkan kuasa diri pribadi di atas kuasa Tuhan. Kami mengandalkan pikiran kami mengandalkan kemampuan kami seringkali mengesampingkan apa yang menjadi kuasa Tuhan. Padahal kami hidup hanya karena karunia yang Tuhan berikan. Semata-mata hanya kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada kami, Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon ampun. Jikalau selama ini kami seringkali mengandalkan diri kami, tidak melihat bahwa kuasa Tuhan jauh melebihi apapun. Di masa pandemi seperti ini kami percaya bahwa Engkau ada dan terus ada. Dan bahkan mungkin Tuhan melihat kami bagaimana kami berada dalam kesulitan, semakin banyak orang yang di PHK, semakin banyak kami khawatir, kami tidak dapat mencari nafkah, kami terbatas gerak pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami di gereja. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak ingin hidup diliputi rasa takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan. Tapi kami tetap berpegang hanya pada kuasa Tuhan. Tetap dengan bersandar kepadamu, kami yakin bahwa kuasa itu terus kami rasakan sehingga menjadi sebuah kesaksian hidup bagi sesama kami. Seperti yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Dalam pergumulan, dalam penindasan yang berat, mereka tetap menjadi kesaksian bagi orang-orang lain. Bapa di sorga, ini kami menyerahkan diri kami seutuhnya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.
Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Tanah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang.